Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kalian merasa sudah lama menjadi orang percaya, tapi tampaknya masih sulit untuk lepas dari hal-hal yang tidak membawa damai? Kenapa kadang kita masih terjebak dalam iri hati, kebencian, atau konflik dengan orang lain? Bisa jadi kita sedang mengalami tanda-tanda ketidakdewasaan rohani. Kita mungkin sudah mendengar firman Tuhan selama bertahun-tahun, tapi apakah iman kita sudah bertumbuh ke arah yang seharusnya? Atau justru masih di tahap awal, belum dewasa? Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 1-3 mengingatkan jemaat di Korintus bahwa ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa mereka masih bayi dalam iman. Bagaimana dengan kita? Hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari 1 Korintus 3 ayat 1-3 tentang apa yang Paulus sebut sebagai ketidakdewasaan rohani. Paulus menulis kepada jemaat di Korintus mengatakan bahwa mereka masih perlu susu, bukan makanan keras. Artinya, iman mereka belum siap menerima ajaran-ajaran yang lebih dalam karena mereka masih dikuasai oleh sifat-sifat duniawi. Mari kita lihat bersama, apa saja tanda-tanda ketidakdewasaan rohani yang bisa kita temukan di dalam diri kita sendiri. Ada beberapa tanda yang jelas dari ketidakdewasaan rohani yang Paulus sebutkan. Tanda yang pertama, iri hati. Paulus melihat bahwa banyak dari jemaat Korintus masih hidup dalam iri hati. Iri hati membuat kita sulit bersyukur atas berkat yang diterima orang lain. Dan ini tanda bahwa hati kita belum sepenuhnya diperbarui oleh kasih Tuhan. Tanda yang kedua, perselisihan. Jemaat di Korintus sering terlibat dalam perselisihan dan perpecahan. Konflik yang tidak kunjung selesai adalah tanda bahwa kita masih memikirkan diri sendiri dan belum belajar untuk mengedepankan kasih dan pengampunan. Tanda yang ketiga, kehidupan yang masih dikendalikan oleh kedagingan. Paulus menyebut jemaat Korintus sebagai manusia duniawi. Artinya, mereka masih hidup menurut keinginan-keinginan daging. Ketika kita lebih sering mengikuti keinginan daging daripada pimpinan Roh Kudus, itu tanda bahwa kita masih belum dewasa dalam iman. Ketidakdewasaan rohani bukan soal seberapa lama kita sudah menjadi orang percaya, tetapi seberapa jauh kita sudah mengalami perubahan hidup. Dari hidup yang dikuasai oleh sifat-sifat duniawi, menuju hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus tidak ditandai dengan berbahasa roh atau berbahasa lidah, melainkan perubahan hidup menjadi berkarakter Kristus dan mencintai kekudusan. Sekalipun jemaat Korintus banyak mengalami manifestasi karunia-karunia Roh Kudus, namun ternyata mereka belum dewasa secara rohani. Tanda-tanda yang disebutkan tadi menjadi bukti ketidakdewasaan jemaat Korintus. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita pernah merasakan ini dalam kehidupan sehari-hari. Saat ada teman yang mendapatkan promosi di pekerjaan,
apakah kita bisa ikut bersyukur atau justru merasa iri? Atau dalam keluarga atau komunitas gereja, apakah kita lebih sering menemukan diri kita dalam konflik atau perdebatan yang tidak ada ujungnya? Ini adalah tanda-tanda bahwa masih ada bagian dari hidup kita yang belum sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Mungkin banyak di antara kita yang sering berbahasa roh, bermegah karenanya, dan merasa bahwa dengan itu kita sudah menjadi dewasa rohani dan dipenuhi Roh Kudus. Tidak salah berbahasa lidah atau berbahasa roh, tetapi jika hanya itu yang kita besar-besarkan, hidup kekristenan kita sedang dalam bahaya. Mungkin di episode-episode berikutnya, kita bisa membahas ini bersama. Kita semua mungkin pernah mengalami saat-saat di mana kita merasa belum bertumbuh sebagaimana mestinya dalam iman. Kita masih berjuang dengan iri hati, perselisihan, atau godaan kedagingan. Tapi, hal ini bukan untuk membuat kita merasa bersalah. Ini adalah momen untuk merenung dan bertanya, apa yang masih menghalangi saya untuk bertumbuh dalam iman? Apa yang perlu saya ubah dalam hidup saya ini agar bisa semakin dekat dengan Tuhan? Tuhan memanggil kita untuk terus bertumbuh dalam iman. Ketidakdewasaan rohani adalah bagian dari perjalanan kita, tapi itu bukan tempat kita berhenti. Kita dipanggil untuk beranjak dari susu ke makanan keras, menjadi dewasa dalam iman, bukan hanya dalam pengetahuan, tetapi dalam karakter dan sikap hidup kita. Pertumbuhan menuju kedewasaan ini tidaklah otomatis atau terjadi secara mistis. Mari kita berkomitmen untuk berubah, untuk meninggalkan iri hati, perselisihan, dan hal-hal duniawi yang menghambat pertumbuhan kerohanian kita. Biarkan Roh Kudus yang memimpin setiap langkah hidup kita, agar kita bisa semakin serupa dengan Kristus, yang adalah teladan sempurna dari kedewasaan rohani. Saudara-saudara yang terkasih, sadari dan ingatlah bahwa setiap orang kudus punya masa lalu, dan setiap orang berdosa memiliki kesempatan untuk menjadi kudus dalam seluruh hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, tanda-tanda ketidakdewasaan rohani adalah panggilan untuk introspeksi, bukan untuk putus asa. Tuhan selalu memberi kita kesempatan untuk bertumbuh, asalkan kita bersedia. Sadari juga bahwa kesempatan dan waktu yang kita miliki terbatas. So, jangan menunda pertobatan ya teman-teman. Mari kita terus mengejar kedewasaan dalam iman, dengan hati yang selalu rendah hati dan terbuka untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan membahas langkah-langkah konkret untuk bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus bersama-sama dalam perjalanan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.